ketahui, di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian jantung serta fungsinya. Ya, penasaran bagaimana organ yang tak lebih dari kepala tangan bisa mampu memompa darah ke seluruh tubuh? Berikut uraian singkat tentang anatomi jantung beserta fungsinya. Ya, perikardium, jantung berada dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial. Dinding dan lapisan rongga perikardial ini yang disebut dengan perikardium. Perikardium ialah jenis membran serosa yang menghasilkan cairan sereus untuk melumasi jantung selama berdenyut dan mencegah gesekan yang menyakitkan antara jantung dan organ sekitarnya. Ini ya, perikardium. Bagian ini juga berfungsi untuk menyangga dan menahan jantung untuk tetap berada dalam posisinya. Dinding jantung terdiri dari epikardium atau lapisan terluar jantung, ini ya, lapisan terluar jantung. Lalu miokardium atau lapisan tengah jantung, dan endokardium atau lapisan dalam pada jantung. Ya. Yang pertama, kita harus ketahui jantung mempunyai dua serambi atau dua atrium, yaitu yang pertama atrium kanan dan atrium kiri. Ya, ini yang disebut dengan atrium. Ini atrium, ya, atrium kiri, dan ini atrium kanan. Iya. Ya, jadi jantung mempunyai dua atrium, yaitu atrium kiri dan atrium kanan, ya. Ya. Fungsi dari atrium kanan yaitu untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan fungsi dari atrium kiri yaitu untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Memiliki dinding yang atrium ini memiliki dinding yang lebih tipis dan tidak berotot. Di sini ya, tidak berotot karena tugasnya hanya sebagai ruangan penerima darah. Ya, yang berikut, jantung memiliki dua bilik, yaitu bilik kanan dan bilik kiri. Ya, bilik atau ventrikel ya. Jadi jantung memiliki dua bilik atau ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ya. Ya, ini yang dinamakan ventrikel. Ini ventrikel kanan, ventrikel kanan, dan ini ventrikel kiri. Ventrikel kiri. Ya. Ya, fungsi dari ventrikel kanan ini memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, dan fungsi dari ventrikel kiri memompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Ya, yang kita harus ketahui juga, jantung mempunyai 4 katup, yaitu yang pertama katup trikuspid, dan katup pulmonal, katup mitral, dan katup aorta. Ya. Ini katup mitral. Katup mitral. Ini ya, katup. Di sini letak katup mitral. Ya, katup mitral. Ini katup mitral, di sini ya letaknya katup mitral. Katup
aorta. Di sini ya letak katup aorta. Katup aorta. Katup aorta. Dan yang ini katup triskupit. Ini katup triskupit. Triskupit. Iya. Ya, dan berikut ya. Jadi fungsi dari katup triskupit ini yaitu mengatur aliran darah antara serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan dan serambi kiri. Lalu katup pulmonal ini fungsinya untuk mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis. Ya. Ya, ini dinamakan dengan arteri pulmonalis. Ini dinamakan dengan arteri pulmonalis. Ya. Pulmonalis. Arteri pulmonalis kiri, dan ini ya dinamakan arteri pulmonalis kiri, dan ini arteri pulmonalis kanan. Arteri pulmonalis kanan. Ya, jadi fungsi dari katup pulmonal mengatur aliran darah dari bilik kanan, ya, dari bilik kanan, dari sini ya, dari bilik kanan ke arteri pulmonalis, ya. Jadi fungsi dari katup pulmonal ini mengatur aliran darah dari sini, dari ventrikel kanan ke arteri pulmonalis, ke sini ya, ke arteri pulmonalis, untuk membawa darah ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Ya. Lalu katup mitral mengalirkan darah. Katup mitral ini ya, katup mitral fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen. Ini di sini ya. Ini katup mitral fungsinya mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru mengalir dari serambi kiri ke bilik kiri. Iya, mengalir dari sini ya. Katup mitral dari serambi kiri ke dari serambi kiri ke ventrikel. Ya, ke ventrikel ya. Lalu katup aorta membuka jalan bagi darah. Ya, ini katup aorta ya. Sini katup aorta membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta. Ya. Jadi kutub aorta ini fungsinya untuk membuka jalan bagi darah yang kaya akan oksigen untuk dilewati dari bilik kiri. Dari sini ya. Dari sini, dari bilik
kiri atau ventrikel kiri, dari bilik kiri atau ventrikel kiri ke aorta atau arteri terbesar di tubuh. Ya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan dengan ya. Jadi fungsi dari katup aorta membuka jalan bagi darah yang oksigen untuk dilewati dari bilik kiri ke aorta atau ke arteri terbesar di tubuh. Ini ya, ini ya. Ada 3 pembuluh darah utama yang terdapat di jantung, yaitu yang pertama arteri. Arteri adalah pembawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Iya. Yang kedua, vena. Iya, jadi pada jantung terdapat arteri atau pembawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke tubuh lainnya. Arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Iya. Jadi pada jantung terdapat arteri, yaitu arteri pulmonaris kanan dan arteri pulmonaris kiri. Ya. Yang berikut, vena. Pembuluh darah yang satu ini membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh untuk kembali ke jantung dibandingkan dengan arteri. Vena memiliki dinding pembuluh darah yang lebih tipis. Yang berikut, kapiler. Pembuluh darah ini bertugas untuk menghubungkan arteri terkecil dengan vena terkecil. Dindingnya sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya seperti karbon dioksida, air, oksigen, limbah, dan nutrisi. Berikut kita akan menjelaskan tentang siklus jantung. Siklus jantung adalah urutan kejadian yang terjadi saat jantung berdetak. Berikut 2 fase siklus jantung, yaitu sistol dan diastol. Ya, jadi jaringan otot jantung berkontraksi untuk memompa darah keluar dari ventrikel. Itu dinamakan sistol. Lalu otot jantung rileks terjadi pada saat pengisian darah dari jantung, disebut diastol. Ya, jadi tekanan darah meningkat di arteri utama selama sistol ventrikel dan menurun selama diastol ventrikel. Hal ini menyebabkan 2 angka yang terkait dengan tekanan darah. Tekanan darah sistolik adalah angka yang lebih tinggi dan tekanan darah diastolik adalah angka yang lebih rendah. Misalnya, tekanan darah 120/80 menggambarkan tekanan diastolik 120 dan tekanan diastolik 80. Ya, dan berikut berbagai penyakit yang dapat menyebabkan gangguan pada jantung, yaitu penyakit jantung adalah istilah yang mencakup setiap gangguan pada jantung. Berikut berbagai gangguan pada jantung, diantaranya aritmia atau detak jantung yang tidak beraturan. Yang kedua, arteri koroner, terjadi akibat adanya penumpukan plak yang menyumbat aliran darah di arteri koroner. Yang berikut, gagal jantung, terjadi saat jantung tidak mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara efektif. Ya. Yang berikut, kardiomiopati dilatasi, terjadi saat bilik jantung melebar akibat adanya pelemahan otot jantung sehingga tidak bisa memompa darah dengan baik. Yang berikut, kardiomiopati hipertrofik, merupakan kelainan genetik yang terjadi saat bilik kiri menebal sehingga menyulitkan darah untuk dipompa keluar dari jantung. Yang berikut, stenosis pulmonal, terjadi saat katup pulmonal sulit membuka
sehingga menyulitkan jantung untuk memompa darah dari bilik kanan ke arteri pulmonaris. Ya, mungkin demikian penjelasan saya mengenai bagian-bagian jantung serta fungsinya. Atas perhatian dari teman-teman, saya ucapkan terima kasih, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Thank you.